Gerakan Pemuda, ibadah Gerakan Pemuda hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021. Sebelumnya kita sambut dulu teman-teman GP kita yang ada di rumah dan yang ada di sini. Apa kabar GP? Ya, terima kasih. Pertama, dalam penjelasan tata ibadahnya, seperti biasa, tata ibadah pada umumnya. Lalu untuk pengenalan lagunya, apakah ada yang perlu dinyanyikan? Ada yang perlu ditanyakan untuk lagunya? Nggak ada. Lanjut aja, sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh. Saat teduh selesai, bagi teman-teman yang di rumah bisa absen melalui link yang sudah ada di tata ibadah ini. Sebelum kita mulai, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars GP. Di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemuji dan pemuda melayaninya. Ada gereja dan masyarakat, kami hadir dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurna. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Masih bangkit berdiri, kita menghadap Tuhan dengan nyanyian umat dari Gita Bakti 24 bait 1 dan 3. Mari mengharapkan pujilah Dia Yesus Tuhan bersama beriman. Angkat suara bernyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi berbeda sebagai anak-anak. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis membawa menanggalan diri. Engkau kudus tinggal di hati, agar kau dapat beribadah, hati berharap padanya. Firman Tuhan yang diberitakan, Dia diberkati. Berpadu suara, nyanyikan haleluya. Mari kita bersama doa. Tuhan kami yang di surga, terima kasih pada sore hari ini Tuhan, kami Gerakan Pemuda GPIB Kasih Setia Tuhan, baik yang di sekret ataupun yang daring Tuhan, kami bersama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan, memberkati kami Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau memberkati malam yang akan membawakan firman-Mu, sertai Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya kepada-Mu Tuhan kami mengucap syukur, amin. Selamat duduk.
Nggak ada kesaksian ya? Oke. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Kita buka dalam Mazmur 134. Mazmur 134 ayat 1 sampai 3 dibaca secara silih ganti. Ayat ganjil yang baca laki-laki, lanjut ayat genapnya perempuan, ayat 3 kita bersama-sama. Mazmur 134 ayat 1 sampai 3 yang laki-laki duluan. 3, 2 nyanyian jarah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati kau dan Sion. Kita masuk dalam nyanyian firman, kita bakti 215 bait 1. Masuk dalam pemberitaan firman yang diberitakan oleh Kak Alam. Tempat Kak, silakan Kak. Ya, terima kasih. Jika nanti suara kurang jelas, boleh dikasih tahu ya, supaya saya buka masker. Kita siapkan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 6. Ayat 8 sampai 15. Sudah, kita mau berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, terima kasih pada sore hari ini Bapa. Sebentar kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Kiranya kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kau mau pimpin kami, baik para pemuda-pemudi yang di tempat ini maupun yang daring di rumah, dan juga hamba-Mu, agar firman ini dapat dibawakan dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Saya akan membacakan ayat pertama, ayat genap, dan rekan-rekan ayat yang ganjil. Yang mengatakan, Lembaga Alkitab memberi judul Tuduhan terhadap Stefanus, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Liga ini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan
dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kipria dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menangkap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti seorang. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Selamat sore rekan-rekan pemuda, tempat ini maupun yang di rumah. Pembacaan kita dari Kisah Para Rasul dengan tema melayani Kristus dengan berani. Ya, melayani merupakan suatu tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Di sini menceritakan tentang murid yang diangkat oleh para rasul, yaitu Stefanus. Jika kita baca sebelumnya pada Kisah Para Rasul 6, ayatnya yang kelima, di mana Stefanus dikenal sebagai orang yang saleh, orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan dia juga mempunyai karunia untuk dapat membuat hal-hal mukjizat. Kalau kita lihat bacaan malam hari ini pada ayat 10, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Menekankan pada kata hikmat. Ya. Sehingga dengan hikmat ini Stefanus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang Yahudi yang untuk mencobai dia. Rekan-rekan ada yang tahu apa itu hikmat? Silakan. Hikmat. Apa yang terlintas sekilas di pikiran rekan-rekan? Hikmat. Aldo, Daniel? Yang dari Tuhan pokoknya gitu ya. Pemuda sekali memang. Ya. Ada yang lain tidak? Kalau kita lihat, saya cari, ada? Kalau saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat adalah kebijakan atau kearifan. Kalau kita mencari dalam Alkitab, pada Amsal 2 ayat 6, Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi hikmat ini dari Tuhan. Tidak bisa kita cari, tidak bisa kita pelajari. Di Alkitab jelas tertulis, hikmat dari Tuhan. Amsal 16 ayat 16, memperoleh hikmat sungguh jauh, melebihi daripada memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Jadi hikmat ini jauh lebih berharga dari emas dan perak. Kita tahu cerita Raja Salomo, dia minta hikmat kepada Tuhan, dan kita tahu betapa besar
kejayaan Raja Salomo ini. Ya, dia tidak minta harta, dia tidak minta berkuasa, dia minta hikmat. Tapi kita lihat begitu besar yang didapat oleh Salomo. Orang yang berhikmat adalah orang yang melakukan kehendak Allah. Ciri-ciri orang berhikmat, yang pertama adalah pada Amsal 9 ayat 10a. Rekan-rekan boleh buka kitab Amsal karena untuk hikmat ini bagian besar dari Amsal dan berdekatan. Amsal 9 ayat 10a, di sana dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 10a. Takut di sini tentu saja bukan karena Tuhan kita itu otoriter, bukan karena Tuhan kita ini disiplin, maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah bukan karena Tuhan kita ingin kita sebagai budaknya, bukan kita sebagai pesuruhnya. Tetapi takut ini adalah kita takut kalau kita akan melanggar semua perintah Tuhan. Ya. Jadi kalau rekan-rekan mungkin masuk ke suatu tempat yang sepi, yang jarang orang, dan terkesan angker, otomatis akan merasakan takut. Kalau kita di lampu merah, lewat garis putih sedikit pembatas terakhir, muncul, waduh, ada polisi nggak nih? Atau kita menerobos lampu merah karena kurang melihat lampu, kita takut. Nah, bagaimana kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah takut dengan Tuhan? Takut dengan Tuhan ini mungkin lebih kalau kita mengenal, tahu akan ajarannya, kita lebih, mungkin rekan-rekan saya yakin sudah bisa. Tetapi bagaimana takutnya ini adalah otomatis ada dari diri kita. Saat kita dihadapkan pada hal-hal yang tidak kita tahu, sedang bersama teman, tiba-tiba, yuk kita bakar nih, kita bakar. Nah, apa nih? Atau mungkin yang wanita, kemudi, saat teman-temannya saat kumpul, udah pulangnya nanti aja, masih baru jam 10 malam. Nah, lalu dia merasa, waduh, deg-degan. Saya janji sama orang tua pulang jam 9, jam 10. Jadi rasa takut yang benar-benar sudah otomatis ada dalam diri kita jika kita melanggar apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu memang terkadang rasa takut ini tidak ada karena kita sendiri yang menolak. Siapa yang mengingatkan rekan-rekan akan kehendak Tuhan? Siapa? Di rumah yang sering mengingatkan? Nah, ini adalah bukti mungkin rekan-rekan tidak mau jawab atau memang menolak. Tentu dari orang tua. Kalau kalian misalkan, oh orang tua kak, otomatis, wah berarti dia memang sering mendengar nih orang tua kasih nasihat atau apa. Nah, lalu juga takut akan Tuhan ini karena hidup kita adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, selanjutnya Amsal 9 kelanjutan dari tadi. Tadi kan Amsal 9 10a, sekarang 10b. Apa dikatakan di sana? Ada yang bisa baca? Yang 10b. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, jika kita maju lagi di Amsal 10 ayat 13 dikatakan di bibir orang berpengertian terdapat hikmat. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat. Jadi rekan-rekan, kalau kita sudah takut akan Tuhan, kita sudah mengenal akan Tuhan, tentu kita akan mempunyai pengertian akan Allah, akan Tuhan, sehingga kita dapat mengenal Dia lebih jauh lagi. Lalu ayat 14:33, hikmat tinggal di dalam orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang yang bebal. Nah, jadi ini adalah suatu proses untuk para rekan-rekan, diawali dari takut akan Tuhan. Pertama adalah takut akan Tuhan, dilanjutkan dengan mengenal akan Tuhan. Kita takut, kita mengikuti semua kehendak-Nya sehingga kita tahu, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Allah kita adalah Allah yang baik, yang menunjukkan jalan yang baik kepada kita. Kita mengenal Allah dan kita mengerti, oh Allah ingin kita ini menjadi anak yang baik.
Setelah kita takut, kita mengenal Allah, kita menjadi anak-anak yang pengertian, kita mengerti bahwa Allah ingin kita baik, di sanalah dikatakan terdapat hikmat. Sehingga perkataan kita, bibir mungkin di sini adalah perkataan, tapi bisa diartikan juga adalah sesuatu yang keluar dari kita. Perkataan kita, tindakan kita, pikiran kita, penuh dengan hikmat, terdapat hikmat. Jadi adalah proses. Dan hikmat tidak tinggal di dalam orang yang bebal. Sehingga saat kita sudah berhikmat, kita sudah mengenal Allah, kita mengerti akan kehendak Allah, maka jika rekan-rekan pemuda, jika disakiti, tidak akan membalas menyakiti, tetapi akan mengampuni, seperti Yesus telah mengampuni orang-orang yang menyakiti dia. Tidak akan membalas dengan kejahatan, seperti Yesus tidak membalas kejahatan kepada orang-orang yang jahat kepadanya. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada orang-orang yang telah mencaci maki dia. Begitu juga orang yang mencaci maki kepada kita. Jadi inilah pentingnya dalam bacaan pada malam hari ini, di mana Stefanus dia mempunyai hikmat yang daripada Allah untuk menjalankan pelayanannya dengan tema yaitu melayani Kristus dengan berani. Berani bukan berarti siapa yang mau melawan, siapa yang mau berdebat dengan kita berani untuk bertempur, kita berani untuk berantem atau baku hantam, tidak. Tapi di sini berani kalau kita benar-benar mau ikut kepada Tuhan. Selanjutnya adalah mengakui keterbatasan diri. Pengkhotbah 8 ayat 7-8, dekat-dekat juga itu, boleh dibuka. Setelah Amsal. Pengkhotbah 8 ayat 7-8. Saya bacakan. Sesungguhnya ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tidak ada istirahat dalam peperangan dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Orang yang berhikmat menyadari keterbatasannya dalam menentukan masa depan. Rekan-rekan pemuda, apa yang kalian sadari yang menurut kalian adalah keterbatasan kalian? Keterbatasan kalian dalam hal apa? Ada yang bisa jawab? Sedangkan pemuda sendiri adalah suatu jiwa yang sedang bertumbuh, sedang energiknya, fisiknya lebih baik daripada orang tua, dari anak-anak, pengetahuannya mungkin lebih luas, fisik, tenaga lebih besar, eksplornya untuk hal-hal yang ada di sekitar lebih kuat. Tetapi kalian punya keterbatasan. Apakah itu? Pada bacaan ini saya terfokus keterbatasan rekan-rekan pemuda-pemudi adalah pengendalian diri. Karena kalian merasa, saya tahu ini, informasi ini saya tahu. Saya bisa cari di internet, saya punya rekan-rekan yang luas, pergaulan yang luas, pergaulan yang lebih tinggi daripada mama, dari bapak, orang tua, bahkan dari adik-adik. Nah, sehingga apa yang kalian rasakan, kalian mempunyai pengetahuan yang lebih, membuat kalian merasa kalian tidak terbatas. Yaitu pengendalian diri. Saya yakin, rekan-rekan pemuda, orang tua kita, pada masa mereka muda, mereka sama seperti kita, hanya saja zamannya di zaman mereka. Mereka mengeksplor semua, mereka melakukan yang sama dengan kita. Tetapi terkadang kita remehkan, padahal mereka sudah melewati masa seperti kita, saat mereka tidak ada internet, saat mereka tidak ada akses masih susah atau yang lain. Tapi mereka melakukan yang sama dengan kita. Cuma seringkali ya kita meremehkan. Wah, bapak nggak tahu ini. Mama nggak tahu ini. Mereka sudah melakukan yang sama seperti kita, bahkan mereka lebih. Mereka sudah menghadapi anak-anaknya, mereka sudah menghadapi pergumulan hidup yang belum pernah kita atau rekan-rekan pemuda-pemudi rasakan. Itulah keterbatasan.
Sehingga mungkin pada suatu saat rekan-rekan nggak sadar. Pengendalian diri seperti apa sih, Kak? Seringkali kalau orang tua menasehati, berbalik, anak-anak yang menasehati orang tua. Orang tua diam. Diam karena dia bisa mengendalikan diri. Padahal kalau dia tidak bisa mengendalikan diri, bisa saja dia akan, udah, baku hantamlah semua. Jadi harus kita ingat, memang kita berada di teknologi yang lebih, di zaman yang lebih modern, tetapi untuk hal dalam pengalaman hidup atau yang lain, sifat, sikap, pengendalian diri khususnya orang tua kita melebihi daripada kita. Dan orang tua kita sudah punya hikmat semua dalam dirinya masing-masing. Nah, selanjutnya rekan-rekan, untuk itu makanya pemuda harus hati-hati. Kita harus, walaupun kita pintar, hikmat bukan karena orang itu pintar. Tadi dikatakan tidak bisa dipelajari, tidak bisa diminta, tidak bisa dibeli. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berhati-hati. Kita harus lebih menghargai orang lain. Kita mau mendengar. Seperti dalam pengkhotbah, dari Amsal 13 ayat 10, saya bacakan saja. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Ya. Jadi saya ambil ayat semua tentang hikmat. Keangkuhan menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Fokus kita ke hikmat. Banyak kata-kata di Alkitab simple, tapi pelaksanaannya susah. Berapa waktu lalu podcast ya? Kasih, itu simple. Pelaksanaannya susah. Hikmat, tulisannya simple. Tapi kalau dijabarkan, wah banyak sekali. Bagaimana kita bisa memperoleh hikmat ini? Lalu selanjutnya, siapakah seperti orang berhikmat? Dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Pengkhotbah 8 ayat 1. Di sana dikatakan, hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Seperti bacaan kita malam hari ini, di ayat terakhir, di sana dikatakan, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Dan di pengkhotbah 8 ayat 1, hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya dan berubahlah kekerasan wajahnya. Kalau kita semakin melihat Alkitab, kitab dari kitab 1 dan lainnya saling berhubungan, sungguh luar biasa Alkitab yang kita punya ini. Hikmat mengurangi kesan keras dari wajah kita dan membuat wajah kita lebih berseri. Nah, saya sempat punya pandangan memang kalau melihat orang dari wajahnya. Tapi terkadang ada yang bilang tak kenal, bukan tak kenal tak sayang, maksudnya kita belum berbicara, kita belum berkomunikasi, kita tidak tahu. Kadang saya melihat orangnya, wah jutek nih, jutek, sinis, tapi setelah ngobrol nyambung, baik. Tetapi memang kalau lebih saya perhatikan lagi, kalau orang-orang yang berseri atau dia sikapnya baik, mukanya itu dapat terlihat. Nah, rekan-rekan pemuda, pelayanan Stefanus pada bacaan sore ini memperlihatkan tantangan dalam pelayanan. Mungkin rekan-rekan berpikir, saya masuk pelayanan gereja. Di gereja pasti semua damai. Daniel kok ketawa? Kenapa Daniel? Oh damai ya? Iya. Pasti kalau di gereja pelayanan damai. Tidak ada masalah. Semua berjalan dengan lancar. Tetapi pelayanan tidak seperti itu. Pelayanan bukan dilihat dari di dalamnya itu lancar-lancar saja. Pelayanan tidak dilihat dari di dalamnya, wah semua program jalan. Tetapi soal sedikit pun, masalah sedikit pun dalam pelayanan, itulah pelayanan. Bisa timbul dari luar maupun dari dalam. Berbicara soal pelayanan, ya, saya kalau boleh share, kalau dari dalam, bahkan pelayanan itu muncul dari keluarga kita sendiri. Mungkin ada di sini yang aktif perkantas ya, di tempat kuliah atau
aktivitas-aktivitas rohani di tempat kuliah, pendidikan, atau kerja. Terkadang orang tua suka, kok keluar-keluar terus, seperti itu. Dan kita beralasan, ini kan pelayanan, Mah. Ini kan pelayanan, Pak. Nah, sebagai pelayan sebenarnya bukan kita harus memilih salah satu, tetapi kita harus menyelesaikan itu. Dalam arti apa? Bagaimanapun keluarga kita tetap yang nomor satu. Bahkan saya di gereja pun, di presbiter pun, kalau ada kepentingan keluarga, saya diizinkan. Itu mengandalkan adalah keluarga memang nomor satu. Kita selesaikan dulu masalah kita di rumah, kita tetap membantu orang tua, kita tetap hormat sama orang tua, berbicara baik-baik, baru kita lanjut ke pelayanan. Jangan kita aktif dalam pelayanan, tetapi di rumah kita bertengkar, kita tidak baik. Itu juga suatu hal yang tidak baik. Bagaimana kita mau ikut kepada Yesus yang tidak terlihat kalau kita tidak mengasihi keluarga kita. Nah, berbicara soal pelayanan Stefanus ini, dia sudah melakukan banyak mukjizat, tetapi dia malah mau dihukum, mau dihabisi, mau dibunuh. Bahkan orang-orang Yahudi itu sangat jahat sampai merencanakan hal-hal yang jahat, fitnah, dan juga saksi-saksi palsu. Mungkin dalam kondisi di Indonesia kita pernah lihat ya, fitnahan kepada kita, saksi-saksi palsu, ada yang bersaksi palsu, dia pindah dari ini ke agama ini, dia bersaksi palsu, dan yang lain-lainnya. Tetapi ya gimana tanggapan Stefanus? Apakah dia saat dituduh itu dia, oh tidak, saya tidak tertuduh ini. Balik lagi, dia berhikmat. Dia berhikmat, dia tidak masuk dalam emosi, dia tetap tenang menghadapi tuduhan-tuduhan itu. Dan dia yakin bahwa Tuhan akan membantunya dan menolongnya. Nah, Stefanus juga mengajarkan bagaimana hikmat ini dapat menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Di kantor mungkin ada saingan kita yang dia bermain tidak baik. Mungkin juga di lingkungan kita ada tetangga kita yang tidak suka dengan kita. Tetapi jika kita berhikmat kepada Tuhan, kita tetap tenang dalam kondisi apapun. Nah, rekan-rekan, marilah kita belajar berhikmat. Kita meminta kepada Allah karena hikmat itu hanya daripada Allah. Takut akan Tuhan, kita mengenal akan Tuhan, dan kita akan mengerti akan Tuhan, dan kita akan menerima hikmat. Sebagai contoh, ahli hukum, ya, ahli hukum, pengacara lainnya, dia akan mengangkat sumpah untuk menegakkan hukum. Profesi lain, jurnalis, pekerja di karyawan, di kantor, IT, ataupun yang lainnya, pasti dia akan mengikuti aturan-aturan sesuai bidang dia. Dan kita sebagai pelayan, kita sebagai anak-anak Allah, dan kita rekan-rekan juga sudah diteguhkan saat sidi untuk menjadi warga jemaat Allah. Marilah kita melakukan peraturan-peraturan dari Allah, kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya dalam kita melayani, kita menjadi orang atau pelayan Tuhan yang baik. Kita tetap tenang, dan kita selalu berpengharapan dan menyerahkan pelayanan kita kepada Tuhan. Demikian untuk rekan-rekan pemuda, firman pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Ada sesi pertanyaan? Baik, rekan-rekan pemuda, karena media Zoom, biasanya kalau media Zoom ada diskusi, jika ada saya akan persilakan dan sebisa mungkin dapat berdiskusi dengan baik sesuai dengan firman malam hari ini. Saya persilakan kesempatan dipimpin oleh Jeremia.
Yang di rumah, dipersilakan mungkin bisa melalui chat jika ada pertanyaan. Baik, ada pertanyaan? Oh, jika dari peserta dan baik luring daring tidak ada, saya akan lanjut ke pertanyaan yang sudah disampaikan. Baiklah, karena ini saya rasa perlu ya. Jadi yang pertama, tadi ada yang menyampaikan apa arti pelayanan yang sesungguhnya bagi anggota GP. Nah, rekan-rekan pemuda, pelayanan GP pada saat ini adalah gambaran masa depan gereja kita. Karena tentu rekan-rekan pemuda-pemudi yang saat ini yang akan berpartisipasi dalam pelayanan gereja kita di depannya. Jadi, arti pelayanan GP sangatlah penting. Bagaimana gereja ini, gereja kita GPIB Kasih Setia dapat berkembang, dapat maju. Ya. Jangan malahan pemuda-pemudi GPIB Kasih Setia melihat di luar lebih baik. Di luar lebih baik karena pemuda mereka pada zaman yang lalu beraktif. Mereka aktif dan mereka memajukan gerejanya pada saat ini. Begitupun juga dengan kita. Jadi kalau dibilang, wah, Kasih Setia ini, kalau saya boleh sedikit share, mungkin pemuda, karena untuk masa depan gereja kita, berpikir, wah, presbiter sendiri seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gereja itu bukan siapa presbiternya, bukan siapa pendetanya, tetapi kita satu kesatuan. Kenapa? Sama seperti bacaan kita malam ini di ayat sebelumnya. Jika kalian lihat Kisah Para Rasul 6, yang pertama, 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Ya, dipilih. Dan pemilihannya adalah ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan setelah itu terpilihlah beberapa orang. Di sana ada usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Permenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Presbiter dipilih oleh jemaat. Jadi gambaran presbiter kita adalah gambaran jemaat kita. Kita tidak bisa menyalahkan, oh ini salah pendeta, salah presbiter, salah jemaat. Tidak, kita satu kesatuan. Kenapa presbiter ini bisa terpilih? Itu adalah pilihan jemaat. Dan pilihan jemaat berarti presbiter ini adalah presentasi dari keseluruhan jemaat kita. Kita sudah tahu bahwa untuk menjadi presbiter ada pilihan-pilihan. Saat rekan-rekan pengurus Pelkat juga ada syarat-syaratnya. Di sini dituliskan kan kalau pada saat bacaan ini di Amsal dipilih 7 orang antaramu yang penuh roh dan hikmat. Bah, ini lebih parah. Yang penuh roh dan hikmat. Gimana kita menilai orang penuh roh dan hikmat? Kalau kita kan administrasi mungkin dia berkelakuan baik, dia warga negara Indonesia, seperti itu. Jadi arti pelayanan untuk pemuda sangat penting dan semoga
pemuda kita di sini tetap dikasih setia dan akan memajukan kasih setia. Kita panggil semua pemuda-pemuda lain yang mungkin belum terpanggil atau jarang aktif, kita aktifkan. Lalu selanjutnya dari Erik, bagaimana pandangan Alkitab soal pelayanan yang setengah hati? Kalau pandangan Alkitab tentu tidak ada. Tidak ada pelayanan yang setengah hati. Takut akan Tuhan, takutlah akan Tuhan setengah hati saja. Tidak ada. Jadi rekan-rekan, pelayanan kita di dalam menjadi anak-anak Tuhan, bukan kita jadi anak Tuhan lalu kita melayani, tidak. Dengan kita menjadi anak Tuhan, dengan kita mengikut Tuhan, kita mengikut Yesus, kita adalah seorang pelayan. Karena kenapa? Pelayanan ini tujuannya apa? Tidak ada pelayanan, kalau misalkan pelayanan di pemuda sebagai ketua GP, nanti hasilnya hanya untuk Aldo saja. Untuk ketua PT nanti hasilnya untuk Daniel saja. Tidak. Bahkan lebih besar dari itu. Untuk Daniel, kebaikan untuk dirinya dan juga untuk jemaatnya, untuk anggota pelekatnya. Jadi tidak ada yang setengah-setengah. Jika kita melayani dengan setengah-setengah, sama saja kita mengikut Tuhan dengan setengah-setengah. Karena kalau kita mengikut Tuhan, sudah pasti kita melayani diri sendiri, yang hasilnya adalah kebaikan untuk semua orang, dan itu adalah melayani orang lain juga. Jadi pelayanan jangan dibatasi hanya, pelayan itu adalah seorang presbiter, pendeta, lalu juga pelekat, pengurus. Tidak. Amanat agung di sana dikatakan apa? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya. Jadi ini sudah amanat perintah dari Yesus kepada kita. Untuk semua yang percaya kepadanya. Ada lagi? Apakah dapat dibantu jelaskan kepada rekan pemuda aplikasi nyata berani melayani Kristus dalam konteks saat ini? Apakah berani menentang hal-hal yang kurang kita setujui, ataukah berani menentang ego demi damainya pelayanan demi Kristus? Tampilin lagi boleh? Panjang sekali. Itu 2 pertanyaan, boleh dimaksimis? From Saragi Family. Siapa ini? Baik, baiklah, saya akan coba menjawab. Jadi aplikasi nyata melayani Kristus dalam konteks saat ini. Nah, rekan-rekan, kalau di sini ada kata-kata saat ini. Saat ini maksudnya apa nih? Pandemi atau apa? Nah, jadi kalau kita membaca Alkitab ini sering dijelaskan bahwa Alkitab ini kalau kita baca, kapanpun kita baca, mau tahun 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, tahun ini sampai kapanpun, isinya pasti membuat kita menemukan jawaban. Ya. Dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan sudah jelas tadi saya katakan. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, sudah jelas secara otomatis diri kita akan menolak untuk hal-hal yang negatif. Jadi kalau saya boleh katakan, saya tidak bisa, adik-adik, rekan-rekan jangan coba-coba narkoba sekali, ini sekali. Itu boleh, tapi yang lebih inti adalah bagaimana rekan-rekan mempunyai selalu takut akan Tuhan. Seperti saya bilang, hikmat ini tidak bisa dipelajari, tidak bisa dikasih, tidak bisa dibeli. Rekan-rekan minta sama Tuhan.
Saya sendiri pernah mengalami, waduh, di kerjaan atau di mana ada hal-hal di waktu SMA, di waktu dulu SMA masih agak kurang disiplin ya. Di kantin, namanya teman-teman ngobat ada. Berapa saat saya nggak mau ke kantin, biarin nggak mau makan. Karena di sana tempat nongkrongnya seperti itu. Walaupun sebenarnya saya ke sana beli makanan nggak masalah, cuma karena saya biasa belum sangat jarang melihat seperti itu, saya takut. Atau juga hal-hal lain, misalkan di tempat kerja, hal-hal yang mau berbuat curang atau yang lain, waduh saya lagi butuh ini nih, atau saya lagi mau ini, saya berbuat yang tidak baik, dihindari. Jadi yang nyatanya adalah kita harus, aplikasi nyatanya adalah kita harus rajin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita pegang seperti pengacara tadi, orang-orang hukum tadi, kita memegang sumpah bahwa kita akan menegakkan kehendak Allah dalam diri kita. Ada lagi? Selanjutnya. Di atasnya ada? Tidak? Oke. Lalu juga ada pertanyaan, tanggapan atas yang penting sudah berbuat baik, jadi tidak perlu melayani. Nah, ini sama seperti yang saya bilang. Pelayanan tidak bisa hanya sebatas dikatakan, oh saya melayani sebagai presbiter, pendeta, tidak. Apapun perbuatan kita sehari-hari itu adalah melayani. Jadi tanpa memandang rendah presbiter ataupun pengurus pelkat, tidak ya. Tetap ada hal-hal tertentu yang bisa dilihat. Di sini juga seperti dikatakan yang mempunyai roh dan hikmat. Tetapi bukan berarti kalau saya berbuat baik tidak menjadi pelayanan itu tidak baik, tidak juga. Mungkin kita sebagai pelayan kita bisa berperan sebagai pelayan, presbiter, pengurus, atau kita bisa berperan sebagai pelayan, misalkan gereja kan juga butuh yang namanya kalau tidak ada support penyokongnya, ekonomi atau apa, mungkin ada yang lebih sibuk di luar, tetapi dia bisa membantu dalam hal persembahan atau yang lain, atau nanti saat dia pensiun pun banyak ya rekan-rekan presbiter saat pensiun ya udah dia baru mau melayani, tapi selama mungkin dia masih dibutuhkan untuk bekerja ya dia mungkin melayani dengan di kantor pun adalah sebuah pelayanan. Tiap kantor pasti ada komunitas kita, bisa kita melayani di sana juga. Dimanapun kita melayani, tidak terbatas hanya di tempat kita, di gereja kita. Tetapi yang pasti adalah melayani itu adalah hal yang kita lakukan dari diri kita kepada orang lain. Ada lagi? Tidak? Saya rasa cukup. Semoga rekan-rekan dapat menerima firman Tuhan ini, dapat merenungkan firman Tuhan ini untuk meminta hikmat daripada Tuhan dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Kita akan menyanyi jawaban umat. Menjadi hamba-Mu,
mau masuk dalam didoakan? Tidak ada? Oke, ada lagi? Oke. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan atas firman yang telah kami dengar Bapa. Biarlah Bapa kami dapat belajar dari Stefanus Tuhan. Orang yang dipilih untuk menjadi murid-Mu Tuhan. Karena dia mempunyai roh dan juga hikmat untuk dia menjalankan dalam pelayanannya dan telah dia jalankan hingga ia mati Tuhan. Kiranya Tuhan kami sebagai pelayan-Mu Tuhan, rekan-rekan pemuda-pemudi di tempat ini, di rumah maupun dimanapun juga Tuhan. Biarlah kami selalu memohon dan meminta hikmat kepadamu Bapa. Biarlah kami dapat takut akan Engkau Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti, kami dapat mengenal Engkau lebih jauh lagi Bapa. Agar firman, seperti firman pada malam hari ini, hikmat-Mu ada di dalam diri para pemuda-pemudi di GPIB Kasih Setia Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi pelayan bagi diri kami dan juga bagi orang lain dimanapun rekan-rekan pemuda-pemudi ini berada Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa Bapa. Yang pertama untuk Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Kasih Setia Tuhan. Engkau mau menjaga seluruh pengurus maupun anggota Bapa. Engkau mau jauhkan sakit penyakit dan mara bahaya, agar mereka semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat dan baik untuk beraktivitas sehari-hari, baik pekerjaan maupun aktivitas lainnya Tuhan. Engkau mau membantu seluruhnya Tuhan, baik pengurus maupun anggota untuk melayani di Gerakan Pemuda Tuhan. Setiap program yang mereka jalankan, setiap ibadah yang mereka laksanakan Tuhan, agar mereka dapat melaksanakan semuanya sesuai dengan rencana, tentunya dengan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk anggota Gerakan Pemuda yang sedang sakit, Saudara Denis, dan juga rekan-rekan lain yang jika ada yang sakit, kami mau berdoa Tuhan agar Engkau menyembuhkan rekan kami ini Tuhan, rekan-rekan pemuda yang sedang sakit. Engkau mau hilangkan sakit penyakit dari tubuhnya. Engkau mau menyertai obat-obatan yang diminum, agar rekan-rekan kami, Denis dan yang lain bisa sembuh dari sakit penyakitnya Tuhan. Kepada rekan-rekan pemuda yang sedang dalam pencarian kerja, Engkau mau bantu mereka Bapa. Engkau memberikan selalu harapan, semangat, supaya mereka tetap berpengharapan kepadamu saja Tuhan, dan mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka harapkan Tuhan, untuk menerima berkat daripadamu, untuk mereka dapat merasakan kasih sukacita yang besar daripadamu saja Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk rekan-rekan pemuda yang juga dalam masa-masa pencarian maupun perencanaan untuk masa depan Tuhan, baik itu mencari teman hidup maupun juga dalam rencana untuk menjenjang yang lebih tinggi lagi Tuhan. Engkau mau sertai mereka, Engkau mau jaga mereka Tuhan. Biarlah semua rencana, harapan mereka dapat tercapai. Biarlah mereka hanya berpengharapan kepadamu saja Tuhan. Kepada rekan-rekan pemuda juga yang sedang menjalankan studi pendidikan Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang pandemi yang semakin meninggi ini Tuhan, Engkau mau tetap memberikan mereka semangat, kekuatan dalam belajar studinya, sehingga dapat menggapai pendidikan yang tinggi sesuai cita-cita mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak, rekan-rekan pemuda-pemudi yang dapat dibanggakan baik orang tua maupun juga dapat berperan di dalam gereja ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, GPIB Kasih Setia Celduk, kepada Bapak Pendeta, para presbiter, para pengurus Pelkat, unit misioner,
Begitu juga kepada para jemaat Tuhan, biarlah kami dapat selalu bersatu dalam pelayanan di gereja ini Tuhan, untuk gereja ini dapat terus berjalan di tengah-tengah pergumulan yang sangat berat bagi kami sebagai manusia Tuhan. Biarlah kami dapat menemukan ketenangan, menemukan pengharapan dengan berserah kepadamu saja Tuhan. Kami serahkan semua pelayanan ini Tuhan, biarlah kami, pelayanan yang kami lakukan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami mau berdoa juga untuk bangsa negara ini Tuhan, di mana pandemi akan COVID-19 ini semakin tinggi Tuhan. Kiranya Engkau menjaga kami. Kami tidak bisa menghindari hal ini karena semua tentu saja kuat kuasa-Mu, kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kami dapat menjaga diri kami, biarlah kami dapat membeli vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh kami, biarlah kami mendapatkan makanan dan minuman yang cukup untuk menjaga kesehatan kami. Biarlah kami mendapatkan firman-Mu yang indah Tuhan, untuk menjaga kesehatan tubuh kami juga Tuhan. Karena jika tubuh kami sehat, kami tidak penuh dengan kesedihan, kami tidak penuh dengan kekhawatiran, kami dapat melawan segala macam penyakit Tuhan. Berilah sukacita, damai sejahtera, pengharapan kepada kami Tuhan, agar kami dapat selalu semangat, agar imun kami tumbuh Tuhan, untuk melawan segala jenis penyakit Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk tenaga medis dan juga aparat keamanan Tuhan dalam menghadapi pandemi yang super luar biasa di negara kami Tuhan. Kau mau jaga mereka, Kau mau sertai mereka dalam merawat orang-orang yang terkena sakit penyakit apapun juga. Kau mau sertai para aparat keamanan dalam menjaga keamanan dimanapun yang ada di Indonesia ini Tuhan, agar jauh dari keramaian, kekerasan, hal-hal yang tidak diinginkan karena jenuhnya masyarakat atau tersiksanya masyarakat akan pandemi ini Tuhan. Biarlah negara ini tetap aman, biarlah negara ini tetap damai Tuhan, dan kami melewati semua pandemi ini dengan baik, dengan berpengharapan kepadamu saja Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan doa ini ke dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Doa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Saudaraku, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Persembahan dapat dikumpulkan melalui transfer dana dan rekening BCA ke atas nama Meliana Veronica. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Oleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia, di relung hatiku walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal.
Mari bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hanya pada berkat-Mu kami dapat mengumpulkan persembahan syukur ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati persembahan ini agar menunjang kegiatan-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau juga mau berkati kami yang memberi ya Tuhan, agar diberikan kesehatan juga rezeki melimpah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Malam teman-teman GP yang hadir di Sekre dan juga yang di daring di rumah masing-masing. Terima kasih untuk kesempatannya untuk bisa datang di tempat ini di tengah pandemi ini. Terus pertama-tama juga terima kasih juga kepada Kak Alam sebagai pelayan firman. Hanya Alam diberkati di dalam pelayanannya dan juga di dalam kehidupannya. Terima kasih juga kepada tim multimedia, Mas Ger, Jere, Lukas, dan tim pengusik, Richard, Angga, Jessica. Terima kasih. Semoga diberkati di dalam pelayanannya juga. Pertama-tama untuk Warta GP sebulan ke depan, kegiatan di minggu pertama tanggal 3 bulan Juli 2021 akan dilaksanakan kegiatan GP Talk. Itu akan dilaksanakan secara live streaming di sekretariat dengan topik pembahasan suka dan duka memimpin gerakan pemuda. Narasumbernya Kak Puput dan Kanaldi, ketua GP yang terdahulu. Itu nanti AGP bisa mengajukan pertanyaan sewaktu live streaming. Kedua, kegiatan GP Education akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 jam 3 siang di sekretariat. Itu GP Edu untuk pertemuan pertama kategori anak Pelkat PT. Jadi nanti minta tolong untuk Daniel bisa sebarkan Google Form-nya waktu ibadah. Ketiga, kegiatan berkaitan olahraga nanti akan diinfokan di grup WhatsApp pemuda. Keempat, kegiatan latihan vokal grup menjelang untuk HUT GP itu akan dilaksanakan setiap hari Senin jam 7 malam di sekretariat. Yang terakhir, ibadah gerakan pemuda tanggal 24 Juli itu dalam rangka perayaan HUT GP ke-71. Nantinya kita juga bisa dalam rangka perayaan itu potong kue atau motong kue dan tumpeng ya. Karena berhubung kegiatan di gereja ibadah nanti tidak bisa dilaksanakan untuk dalam perayaannya. Yang terakhir, ibadah nuansa pemuda tanggal 25 Juli di gereja jam 9 pagi. Itu nanti teman-teman bisa untuk datang di gereja dan sudah ditunjuk petugas-petugas yang sudah nantinya akan bertugas di ibadah nuansa pemuda. Dan terakhir, untuk menunjang program kegiatan GP baik rutin maupun non rutin, kami pengurus kemarin berinisiatif sudah open PO kaos. Ya, isinya Tian, nanti Tian bisa bagi ke teman-temannya. Dan saja warta gerakan pemuda untuk sebulan ke depan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan kita. Rekan-rekan, mari kita berdiri. Amanat pengutusan. Saudara terkasih, Yohanes 15 ayat 27 berkata, "Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku." Marilah kita pergi, kita diutus. Mengutus kita
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah selesai, umat dipersilakan saat teduh. Sekali lagi, teman-teman yang daring, mohon dibuka dulu kameranya. Kita akan sesi foto bersama. Yang sudah buka ada Kakak Erik dan Kakak Rele ya. Ayo, mohon di open kameranya. Replino Christian. Replino. Semuanya aja. Bagi dua sak aja nggak ada. Atasin Jessica itu. Iya, gue Jessica gitu. Yuk. Fotoin. 3, 2, tiga. Tung Kak. Kak. Tiga. Masker selfie masker. Tahannya giginya ya. Yuk, yuk. Ini udah belum? Oh. Oh, udah. Jadi udah ya? Salah ya? Gila mana ya? Enak kan? Udah belum, Nil? Nil. Udah, Nil. Apa nih? Teman-teman, foto sesi sudah selesai. Boleh untuk meninggalkan Zoom-nya.